Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah da'iyan ila ridwani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, yang sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i merupakan ilmu yang Allah muliakan. Ilmu syar'i merupakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang menuntutnya. Dan Anda lihat di sini, Masya Allah, ada beberapa wajah-wajah baru ya. Tulabul judud, wajah-wajah baru. Maka kami katakan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan bi talibil ilm. Selamat datang kalian para santri baru untuk menuntut ilmu syar'i. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Yang santri baru masih rindu rumah? Hah? Masih rindu sama rumah? Atau sudah lupa sama rumah? Baik. Mungkin ada di antara kita yang tidak mengetahui atau belum mengetahui tentang apa saja keutamaan kita menuntut ilmu syar'i. Apa saja yang didapatkan oleh orang-orang yang ketika dia menuntut ilmu. Dan kabar gembira bagi kalian semua wahai para penuntut ilmu. Orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Kalian ini beruntung. Kalian sangat beruntung. Ketika Allah inginkan bagi kalian kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Kalian masuk pondok, apalagi masuknya ini tidak dipaksa kan? Ya kan? Masuknya itu dari dirinya sendiri, maka di situ tanda bahwa Allah Azza wa Jal itu menginginkan bagi kita kebaikan. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang seumur antum, mereka tidak diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Tidak diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang mereka lakukan? Kebanyakan dari orang-orang yang bukan menuntut ilmu, mereka buang-buang waktunya. Buang-buang waktu untuk main game, buang-buang waktu untuk ngobrol yang tidak jelas, buang-buang waktu untuk bermain-main yang tidak jelas. Dan sebaik-baik umur yang digunakan oleh para manusia adalah ketika dia menuntut ilmu syar'i. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kalian akan menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah akan menjanjikan orang-orang yang menuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dahulu ada seorang ibu, dia memiliki anak yang cacat, yang dia dibully di tongkrongan. Dia dibully di tongkrongan. Dia selalu diejek, dicela, dicaci maki sama teman-temannya. Terus ibu ini mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, utlubul ilm, tuntutlah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu akan memuliakan orang yang hina." Kemudian anak ini akhirnya dia menuntut ilmu
sehingga dia menjadi seorang ulama, dan dia walaupun dia cacat akan tetapi dia dihormati. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat tersebut bahwa orang ini kalau melihat ulama ini itu sampai segan karena saking terhormatnya dan saking Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajatnya. Kalau antum lihat bagaimana para ulama zaman dahulu, lihatlah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau salah seorang penulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Namanya kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Sampai detik ini kita bisa membeli kitabnya padahal sudah ratusan tahun yang lalu. Itu dimuliakan apa? Oleh ilmu. Antum pernah dengar enggak Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad? Kita lihat nama-nama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Kita melihat nama-nama besar yang bernama Muhammad bin Abdul Halim atau biasa dikenal Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Mereka dimuliakan karena apa? Karena ilmunya. Coba ada nggak kita tahu siapa orang terkaya pada zamannya Imam Bukhari? Tidak ada. Siapa 10 orang terkaya ketika zamannya Ibnu Taimiyah? Nggak dikenal. Akan tetapi ketika seorang penuntut ilmu, seorang ulama itu dikenang sepanjang masa. Contohnya yang tadi kita sebutkan, ulama-ulama ratusan tahun yang dulu seperti Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-7, kita sebutkan namanya. Karena apa? Karena keilmuannya. Karena keilmuannya Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Seorang budak seperti Atha bin Abi Rabah. Anda tahu budak? Apa itu budak? Jadi budak itu adalah manusia. Jadi ketika dulu perang, ada yang kalah, kita boleh yang kalah ini jadi tawanan kemudian jadi budak. Itu ringkasnya. Dan budak itu manusia itu bisa diperjualbelikan, dan budak adalah harta. Seorang yang bernama Atha bin Abi Rabah. Beliau adalah seorang yang kata orang zaman dulu itu orang yang aswad. Dalam riwayat disebut orang yang sangat hitam. Satu matanya hampir seperti anggur yang basah, seperti keluar. Kalau duduk seperti burung gagak. Akan tapi beliau menuntut ilmu. Beliau serius menuntut ilmu. Kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Ketika dimerdekakan maka dia bukan lagi jadi harta. Dia menjadi orang yang merdeka seperti kita semua. Orang yang merdeka tidak diperjualbelikan. Akan tapi beliau juga setelah menuntut ilmu kemudian dia menjadi ulama. Beliau disegani oleh kawan maupun lawan. Beliau disegani oleh raja khalifah pada zaman itu. Itu Atha bin Abi Rabah. Allah angkat derajatnya. Makanya kalau seandainya orang-orang sekarang menghinakan kita, mengejek kita, maka utlubul ilm, tuntutlah ilmu. Niscaya suatu saat kita akan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga oleh manusia. Dan ini jelas dalilnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ahli ilmu itu sangat dimuliakan. Sampai-sampai malaikat Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dia dengan para malaikat. Itu siapa? Penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu dunia, tidak. Bukan orang-orang yang mengejar harta, tahta, wanita, bukan. Tapi dia yang menuntut ilmu syar'i. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat. Siapa? Allah menyandingkan, Allah bersaksi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Jadi Allah sandingkan dia dengan para malaikat. Siapa? Orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu dunia? Tidak. Yang punya ilmu agama. Nanti ketika antum di pondok, antum akan merasakan yang namanya suka dan duka. Antum akan dituntut untuk menghafal Quran.
mengetahui bahasa Arab, yang mana bahasa Arab merupakan lughatul Quran, lughatul hadis. Antum akan menuntut ilmu fikih, sirah, ulumul Quran, tafsir, faraid dan lain sebagainya. Makanya antum manfaatkan waktu antum mumpung masih muda. Orang yang menghafal ketika masih muda itu seperti orang yang mengukir di atas apa? Di atas batu. Itu kelihatan tuh, orang mengukir di atas batu itu kelihatan. Atau bahasa kita orang nulis di atas kertas, gampang ingat. Kenapa ini? Sementara orang yang sudah tua, orang yang sudah berumur, kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan itu seperti orang ketika dia menghafal, dia seperti mengukir di atas air. Kira-kira Anda mau tanya, antum bisa nggak ngukir atau nulis di atas air? Bisa atau tidak? Bisa. Antum tulis nama antum siapa? Apa? Fauzi. Dia tulis namanya di air Fauzi. Kira-kira hilang, cepat hilang atau itu ada? Hah? Hilang. Makanya mumpung antum masih muda, manfaatkan dengan baik. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu beda. Ketika antum menghafal Quran, apakah sama orang-orang yang menghafal Quran dan tidak menghafal Quran? Tentu beda. Makanya ketika Nabi SAW menentukan siapa orang yang berhak untuk menjadi imam, maka kata Nabi SAW, "Aqra'uhum bi kitabillah," adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ketika mereka sama-sama, misalnya ada mau jadi imam nih, dia sama-sama 30 juz, sama-sama 30 juz, sama-sama mutqin hafalannya. Siapa yang dipilih? A'lamuhum bis sunnah. Mereka yang mengetahui tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya. Kemudian juga di antara faidah atau di antara keutamaan menuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Kita disuruh untuk bertanya kepada para ulama, disuruh untuk bertanya para ustadz kalau kita tidak tahu. Kalau seandainya di antara antum ada yang tidak tahu tentang mandi junub, tanyakan kepada ustadz. Kalau seandainya di antara antum ada yang tidak tahu bagaimana cara mensucikan najis, tanyakan kepada ahli ilmu. Dan antum sekalian, ketika menuntut ilmu, kemudian sudah berhasil menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, suatu saat kalian akan ditanya oleh masyarakat kalian, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada ahlu dzikir. Dan ahlu dzikir adalah orang-orang yang dia menuntut ilmu, serius dalam menuntut ilmu, kemudian dia benar-benar kokoh dalam keilmuannya. Ini sangat banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan yang lain adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama, para ahli ilmu. Mereka yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa para ulama hanya yang paling takut menuntut ilmu? Paling takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena para ulama adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah. Orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui tentang Allah, bahwa Allah itu punya sifat kasih sayang, dan Allah juga punya sifat azab. Kabura maqatan, sangat besar kemarahan Allah. Kemudian juga dia mengetahui innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat parah, sangat syadid hukumannya. Siapa yang mengetahui? Itu para ulama. Siapa ulama? Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Antum lihat di luar sana, orang-orang yang main judi, orang-orang yang dia berzina, meminum khamar, sekalipun dia adalah penghafal Quran, sekalipun dia mengetahui tentang ilmu-ilmu, akan tapi kalau tidak tertancap di hatinya, maka itu percuma. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama, lanjutkan apa? Warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Nabi adalah pekerjaan termulia yang pernah ada di muka bumi ini.
Nabi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi ilmu dari Allah Azza wa Jalla yang mendakwakan tentang tauhid, mendakwakan bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah para nabi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan para nabi semuanya itu adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah bagi kita ketika kita mengatakan ulama, orang-orang yang berilmu, para ulama, mereka adalah para pewaris para nabi-nabi. Antum sekalian ayyuhal ahibba, merupakan ketika antum serius dalam menuntut ilmu, merupakan pewaris para nabi yang akan meneruskan estafet dakwah ini, yang akan meneruskan tentang bagaimana kita mendakwakan Islam. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka menyuruhkan umatnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka telah haram baginya surga. Dan itu didakwakan oleh para nabi dan rasul. Dan sebelum menjadi nabi, mereka adalah berilmu dulu. Dan kalian dan para ulama dan para santri-santri sekalian kalian adalah biidznillah warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Ketika kalian benar-benar belajar dengan baik. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan seorang penuntut ilmu, ini hadis yang sangat agung. Coba perhatikan baik-baik bagaimana hadis ini yang bisa membuat kita untuk semangat untuk menuntut ilmu. Seorang ketika dia menuntut ilmu, dia akan dinaikkan derajatnya. Kemudian juga di antara faidah menuntut ilmu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sulika bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka akan dimudahkan baginya satu jalan dari jalan-jalan surga. Saya mau tanya, jalan surga susah atau gampang? Hah? Antum ketika meninggal dunia, pertama kali akhirat itu di mana? Pertama kali manazil akhirah, pertama kali orang turun di akhirat itu ada namanya nanti dalam barzakh. Ketika antum meninggal dunia, itu antum akan dikuburkan. Di situ akan datang malaikat munkar dan nakir, dan itulah yang pertama kali akhirat yang pertama kali. Orang yang selamat ketika di kuburannya nanti, maka dia akan mudah selanjutnya. Akan datang munkar dan nakir, akan bertanya, "Man rabbuk? Wa man nabiyyuk? Wa ma dinuk?" Orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dia akan dicambuk oleh malaikat tersebut, munkar dan nakir. Yang mana alat cambuknya, munkar dan nakir, itu ketika dicambukkan kepada gunung itu akan hancur lebur. Bagaimana jika dicambukkan kepada manusia? Untuk kita bisa sampai ke jalan surga, untuk agar kita mendapatkan nikmat kubur, untuk kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di akhirat, karena kita ini masih kehidupan yang kedua. Yang pertama di rahim, kemudian yang kedua di dunia, kemudian ketiga di alam barzakh, kemudian nanti ada hari dikumpulkannya manusia, kemudian nanti ada namanya hari ditimbangnya amal-amal. Ada juga hari kita akan membaca kitab-kitab kita. Ada hari di mana kita akan menyeberangi jembatan sirat, yang mana jembatan sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yang di bawahnya itu neraka. Kalau jatuh, neraka. Ada juga nanti haudun Nabi alaihi salatu wassalam. Ada namanya juga haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sana orang akan minum dari haud tersebut atau telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bakal haus selama-lamanya. Yang mana nanti orang tersebut, orang yang di akhirat nanti semua bakal kehausan. Yang mana kenapa tidak kehausan? Antum coba bayangkan sekarang saja matahari yang sangat jauh, kita jam 12 siang mungkin berjalan di jalanan sejam 2 jam, kita merasa haus. Bagaimana di akhirat kelak yang satu hari
itu ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Bayangkan satu hari seperti 1000 tahun. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Itu jalannya banyak yang kita harus lewati di akhirat kelak. Dan nanti ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau minum karena kehausan, tapi diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka diusir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika di dunia mereka tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar, kalau kita malas belajar? Bagaimana kita mengetahui tentang salat yang benar, tauhid yang benar, beribadah yang benar kalau seandainya kita tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh? Makanya di antara keutamaan menuntut ilmu adalah dimudahkan baginya jalan menuju surga. Di dunia saja, kalau antum ke suatu tempat, misalnya ke Malino misalnya, kalau seandainya antum tidak tahu jalannya, itu bisa tersesat, malah bisa ke Sidrap, atau bisa ke Enrekang, nggak ke Malino. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Bagaimana dengan ke surga? Ada mapsnya. Bagaimana cara mengetahui jalannya, mapsnya? Itu dengan belajar. Mustahil kita mengetahui tentang bagaimana jalan menuju surga kalau seandainya kita tidak belajar. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bilang, ada orang 60 tahun dia sholat tapi tidak diterima sholatnya. Ternyata dia sholat tidak sesuai dengan ilmu. Karena syarat diterimanya amalan itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kita beribadah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, di antara keutamanya man salaka tariqan, barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka akan dimudahkan baginya satu jalan dari jalan-jalan surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, liridhallahi anhu, karena para malaikat ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu akan dimintakan ampun bagi penduduk yang ada di langit dan juga ada yang dan penduduk yang ada di bumi. Siapa penduduk yang ada di langit? Alien. Siapa? Para malaikat akan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Para malaikat. Wa man fil ard, dan juga ada di bumi. Hatta al-hitanu fi jawfil ma, termasuk ikan yang ada di lautan, itu akan memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Keutamanya sangat besar jemaah sekalian. Makanya antum ketika menuntut ilmu serius belajar. Serius belajar dalam menuntut ilmu. Serius di dalam murajaah, serius di dalam mengamalkan ilmu. Ini sangat penting agar kita nantinya bisa sukses di dunia dan di akhirat. Wa inna fatal alimi 'alal 'abid. Sesungguhnya perumpamaan, keutamaan antara orang yang alim, orang yang seorang ulama, ahli ilmu, dan seorang ahli ibadah, kafadil qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Itu seperti keunggulan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang lainnya. Wa inal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama merupakan pewaris para nabi. Wa inal anbiya lam yuwarrithu dinaran. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, dan juga tidak dirham. Wa innama warrathul ilm, dan sesungguhnya mereka para nabi itu mewariskan ilmu. Ilmu yang diwariskan para nabi. Makanya nabi itu, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, itu meminta dalam doanya ilmu. Kita tidak pernah menjumpai dalil-dalil yang mana para nabi itu meminta harta. Sebagaimana Allah menggambarkan atau menyebutkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi meminta ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah bagiku ilmu. Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu para nabi. Mereka meminta ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak heran ya, para ulama itu mereka benar-benar mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu. Bahkan disebutkan sebuah kisah ahli hadis. Imam Bukhari itu yang nama besarnya disebutkan di mana-mana, itu pernah tidak hadir di suatu majelis. Kenapa dia tidak hadir di suatu majelis? Karena tidak punya baju. Bajunya yang dia pakai dicuci. Akhirnya teman-temannya datang ke rumahnya Imam Bukhari. Dan kenapa nggak pergi, ibaratnya kenapa nggak masuk kelas lah? Kenapa nggak pergi kajian gitu? Kayak saya tidak punya baju kecuali satu, dan itu pun lagi dicuci, lagi kotor. Itu saking mereka semangatnya dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau saking semangatnya menuntut ilmu dan tidak punya uang untuk beli kertas. Kertas itu banyak. Siapa sih yang tidak punya kertas? Antum lebih nikmat daripada Imam Syafi'i pada zamannya. Imam Syafi'i itu pada zamannya itu sulit untuk kertas tuh. Terus dia tulis pakai apa? Dia tulis pakai tulang. Dia ada tulang, misalnya tulang kambing atau tulang sapi atau tulang onta, dia ambil kemudian dia tulis ilmu di sana. Jadi imam. Kenapa? Dia tahu keutamaannya. Saya mau tanya, anak-anak baru, mau tanya, di sini yang paling jauh siapa? Ada yang dari luar Sulawesi? Anak baru coba. Coba angkat tangan yang dari luar Sulawesi. Dari mana? Balikpapan? Oh, dari Papua. Masya Allah. Ada yang dari luar negeri? Zimbabwe atau mana? Ada dari luar negeri? Nggak ada. Itu dari mana? Bukan. Taib. Coba perhatikan baik-baik. Saya mau tanya, umurnya berapa? 19? 13? Antum berapa? Taib, rata-rata 13. Imam Bukhari itu pernah pergi haji sama ibunya umur belasan tahun juga. Pergi haji dari Bukhara. Ya, sekitar sekarang itu di daerah Rusia, pecahan-pecahan negara Rusia Uni Soviet gitu. Itu ke Mekah. Itu ke luar negeri tidak? Ke luar negeri. Ke Mekah untuk haji. Bayangkan, dia pergi sama ibunya ke Mekah untuk haji. Ketika pulang nggak dibawa, Imam Bukhari nggak dibawa pulang, tapi disuruh untuk menuntut ilmu. Jauh dari Samarqand, dari Bukhara itu ke Mekah itu jauh sekali untuk menuntut ilmu. Antum baru dari Papua, belum ada dari luar negeri. Antum nggak sampai ke, bukan dari Bukhara ke Muaras, nggak ada kan di sini kan? Anas bin Malik itu untuk menuntut ilmu satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering saya ulangi. Itu dari Mesir, dari Irak ke Mesir untuk menuntut satu ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Thahir Al-Maqdisi, beliau kencing darah 2 kali ketika dia menuntut ilmu syar'i. Kencing darah. Antum bayangkan nih. Jadi kalau di luar sana, Timur Tengah misalnya, itu kalau musim panas itu sangat panas sekali. Bahkan bisa jadi sampai 50 derajat, 51 derajat.
Kalau di sini paling berapa? Itu 50 derajat, 51 derajat. Ini ulama dulu itu miskin-miskin. Jadi dia kadang-kadang dia harus berjalan dari satu negara ke negara lain, berjalan. Ada yang berjalan di sini? Yang dari Papua berjalan? Enggak kan? Oke, yang dari Makassar ada yang berjalan ke sini? Enggak ada. Lewat tol, jalan lewat tol enggak ada ya. Atau dari luar Maros ada yang berjalan? Enggak. Ibnu Tahir Al-Maqdisi itu beliau berjalan dari satu negara ke negara yang lain. Tidak punya hewan, tidak punya hewan ternak. Maksudnya tidak punya hewan tunggangan. Untuk beliau pergi menuntut ilmu. Ibnul Jauzi rahimahullah. Sebelum Ibnul Jauzi Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menjual barang-barangnya. Jual ini untuk menuntut ilmu, jual itu untuk menuntut ilmu, jual ini dan lain sebagainya. Sampai terakhir dia nggak punya apa-apa yang dia jual. Ada masih ingat? Yang santri lama. Yang dia jual atap genteng rumahnya. Jangan sampai antum nggak bisa bayar SPP, antum jual atap masjid, jangan. Dia jual atap genteng rumahnya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kenapa mereka rela sampai berjalan antara satu ke yang lain? Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah, dia harus menjual 2 rumahnya untuk menuntut ilmu. Kenapa ulama demikian? Kenapa ulama demikian gigihnya dalam menuntut ilmu? Karena dia tahu hidup dunia hanya sementara. Apakah dunia punya masa depan? Tidak. Dunia ini akan hancur. Matahari akan digulung. Gunung-gunung akan bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya akan binasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Semua akan binasa. Suatu saat air lautan akan habis. Dan suatu saat juga semuanya akan habis. Rumah-rumah mewah itu akan habis ketika hari kiamat kelak. Kita paling hidup 60 tahun, 70 tahun. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkan waktu kita ini dalam hidup untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga kita tidak tahu jalan menuju surga, itu sangat merugi. Makanya para ulama tahu nih kemuliaan ini. Dia tahu bahwa salah satu cara dia agar mudah untuk masuk ke dalam surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dan antum sekarang sudah ada di dalam menuntut ilmu syar'i. Antum jangan merasa, oh saya terpaksa masuk pondok. Jangan. Antum harus bersyukur. Kenapa? Allah inginkan bagi antum itu kebaikan. Allah inginkan bagi antum itu kebaikan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, dan bagaimana caranya kita mau beramal soleh kalau kita tidak menuntut ilmu? Kita harus menuntut ilmu dulu, baru tahu tentang bagaimana cara beramal soleh dengan baik dan benar, yang dengan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Antum jangan kira bahwa orang-orang yang hubbud dunia, yang sangat cinta dengan dunia, mereka bahagia hidupnya. Antum kira? Tidak. Antum kira orang-orang artis-artis terkenal, artis-artis Amerika yang terkenal, mereka sudah berada di atas, di puncak ketenarannya, tapi ada juga tuh yang bunuh diri. Orang-orang kaya itu juga tidak sedikit yang bunuh diri, padahal dia sudah punya semuanya, segalanya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Hati mereka tidak tenang. Hati mereka selalu galau. Walaupun kita lihat dia itu nampaknya nikmat, Masya Allah punya rumah yang besar, punya rumah mega, tapi kalau dia tidak beramal soleh, tidak beriman kepada Allah, pasti dia tidak tenang. Dan kita, bagaimana kita mau tenang kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu? Makanya kita ini harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum.
Makanya kita itu harus bersyukur. Sebagaimana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Jangan sampai baru masuk pondok ngeluh pengen pulang, kurang betah di pondok. Makan satu orang satu tempe. Biasa di rumah satu orang satu piring tempe kan? Atau mungkin di sini kalau makan ayamnya, kalau di rumah ayamnya mungkin besar. Kalau di sini mungkin cuman paha ayam, anak ayam misalnya, paha anak ayam. Itu harus bersabar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dahulu para ulama, mereka bersabar di dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu ini disebutkan oleh para ulama, ma'abidallahu bisyai'in. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'abidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fi dinin wala faqihun wahidun ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abidin. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman dalam agama. Ikhwatal iman, sekarang ini adalah hari-hari yang sangat menyedihkan, yang mana kita melihat orang-orang beribadah bukan di atas ilmu. Sebagian kita melihat masyarakat kita, mereka ketika sholat, dia sholatnya di hadapan makhluk. Dia sholat, ruku dan sujudnya, dan berdoa juga kepada kuburan-kuburan. Terlalu bertawakal kepada bosnya misalnya. Bahkan juga kita melihat beberapa banyak dari orang yang ketika sholat itu kurang benar. Ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Maka kita sebagai penuntut ilmu itu harus semangat di dalam menuntut ilmu untuk menyebarkan ilmu nanti suatu saat. Karena di antara niat sebagai penuntut ilmu yang pertama adalah untuk raf'ul jahli an nafsi. Niat penuntut ilmu adalah untuk mengangkat diri dari kebodohan, dan yang kedua adalah untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain. Jadi Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman dalam agama. Kita harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ilmu. Kita harus sholat dengan ilmu, puasa dengan ilmu, zakat dengan ilmu, mendakwahkan ini dengan ilmu. Semua harus dengan ilmu. Kalau seandainya ada orang berdakwah tanpa ilmu, maka akan rusak. Kemudian wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Dan satu orang ahli fikih lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, semangatlah dalam menuntut ilmu. Jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Antum akan merasakan yang namanya sulit dalam menuntut ilmu, dan itu adalah hal yang wajar. Antum akan merasakan mungkin sulit untuk menghafal Quran, dan itu telah dirasakan oleh para ulama-ulama kita sebelumnya. Kalau seandainya kita mau mengisahkan bagaimana kesulitan para ulama dan menuntut ilmu, sangat banyak. Ada seorang ulama yang mana dia harus menulis 100 kali baru dia hafal. Misalnya dia ketika mau menghafal hadis, misalnya dia mau menghafal hadis yang ketiga dari hadis arba'in, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian dia kalau mau hafal, dia harus tulis 50 kali baru dia hafal. Kenapa? Mereka juga manusia, kadang-kadang juga cepat lupa. Dan antum akan merasakan yang namanya kesulitan dalam menuntut ilmu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar, penulis kitab Fathul Bari, beliau pernah juga kesulitan dalam menuntut ilmu. Semua ulama-ulama itu pernah kesulitan di dalam menuntut ilmu. Makanya antum harus sabar ketika menuntut ilmu syar'i. Ketika menghafal Quran harus sabar. Kadang-kadang menghafal Quran
nangis. Kita kadang-kadang lihat orang dia ngapal Quran nangis. Bukan nangis karena dia membaca ayat-ayat yang sedih, bukan. Tapi nangis karena ingat rumah. Nangis ingat orang tuanya di rumah. Nangis HP-nya dijual misalnya. Maka itu kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Barang siapa man sabara dhafir. Barang siapa yang sabar maka dia akan menang. Siapa yang menang? Dia yang sabar. Siapa yang mau menang? Dia harus sabar. Antum mungkin di asrama, antum biasanya di rumah mungkin kamarnya sendiri-sendiri. Kemudian di sini kamarnya bareng-bareng. Kadang-kadang ada teman-teman yang ribut, sulit diatur. Atau ada teman-teman yang bully, harus sabar. Antum sabar saja. Kalau tidak sabar tidak tumbuh. Sama seperti tanaman. Kalau seandainya hari ini disiram, besok nggak disiram, atau itu akan layu. Harus sabar. Kita harus sabar menyiram sehingga tanaman itu tumbuh dengan baik. Begitu juga antum harus disiram diri antum dengan kesabaran agar bisa sukses di dalam dunia ilmu. Karena menuntut ilmu ini berat bagi orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, sebelum kita tutup, sangat penting bagi antum semua. Terakhir, ilmu ini adalah mawahib, adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu ini merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh dengan manusia, jangan mengeluh dengan makhluk, jangan mengeluh dengan orang tua. Keluhkanlah semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Angkat tangan antum ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum ada kesulitan, teman enggak cocok, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dibuat sabar oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah akan berlanjut tiap hari Selasa tentang kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang berbicara tentang adab-adab penuntut ilmu, dan insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang bagaimana adab-adab di dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.